Anda kembali bersama kami pemirsa, kami akan tetap mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Dr. Rotman Tarigan. Beliau adalah juru bicara tim uji klinis vaksin COVID-19 dari tim FK Unpad. Selamat pagi Dr. Rotman. Ya, apakah sudah tersambung kembali Dr. Rotman pada pagi hari ini? Ya, baik. Dan kita juga masih akan terus menanyakan sebetulnya terkait dengan prosedur uji klinis ini, karena selain tadi yang sudah saya sampaikan bahwa usianya adalah rentang waktu usia 18 sampai dengan 59 tahun, kemudian juga harus warga Kota Bandung. Ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan juga. Mengapa harus warga Kota Bandung dan mengapa harus rentan usia 18 sampai dengan 59 tahun? Dan juga yang menjadi pertanyaan, jumlah dari relawan ini adalah 1.620 orang yang dibutuhkan. Dan mengapa jumlah ini yang harus memenuhi syarat dari uji klinis vaksin COVID-19 yang saat ini sudah masuk di tahap ketiga. Kita masih akan terus mengundang Anda untuk berbincang bersama Dr. Rotman pada pagi hari ini. Apakah sudah tersambung? Ya, baiklah. Pemirsa, bagi Anda yang mungkin ingin mendaftar menjadi relawan dari uji vaksin COVID-19 di Kota Bandung ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang memang sudah disediakan menjadi nomor hotline dari tim uji klinis vaksin COVID-19. Kemudian juga Anda bisa mendaftar karena memang untuk di awal pendaftaran sendiri adalah pada tanggal 27 Juli 2020 dan masih akan terus dibuka. Karena proses dari uji klinis vaksin COVID-19 ini, pemirsa, nantinya akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Jadi tidak langsung pada saat uji klinis ini langsung dilakukan tes vaksin. Karena masih ada proses lainnya atau prosedur lain yang harus dilakukan, begitu ya. Kita masih akan terus mengajak Anda, mengundang Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kita, Dr. Rotman Tarigan. Beliau adalah juru bicara tim uji klinis vaksin tim dari FK Unpad ya. Dan pemirsa, berbicara mengenai proses penyuntikan sendiri direncanakan nanti akan dimulai pada tanggal 14 Agustus. Tapi ini masih akan terus melalui berbagai tahapan, bahkan harus juga melakukan swab test dan lain sebagainya. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Rotman di segmen sebelumnya, bahwa nantinya setiap peserta atau sukarelawan dalam uji vaksin COVID-19 ini akan mendapatkan kompensasi dan juga asuransi kesehatan. Jadi sebetulnya dari segi kesehatan tadi sudah dijelaskan bahwa akan diberikan sekuritas atau keamanan begitu ya. Lalu juga tadi sempat dijelaskan bahwa efek samping mungkin yang akan ditimbulkan dari vaksin COVID-19 ini adalah seperti adanya bengkak begitu ya di area kulit yang kurang lebih diperkirakan 24 sampai dengan 48 jam akan hilang begitu ya. Baiklah pemirsa, kita masih akan terus menantikan untuk kita tersambung bersama dengan Dr. Rotman Tarigan. Beliau adalah juru bicara dari tim uji klinis vaksin COVID-19 dari tim FK Unpad. Kemarin seperti yang sudah kita ketahui pemirsa, bahwa Presiden Joko Widodo ini sudah meresmikan atau langsung dibuka begitu ya oleh Presiden Joko Widodo, dan memang uji klinis vaksin SARS-CoV-2 tahap 3 ini nantinya akan dilaksanakan di 6 lokasi di Kota Bandung. Saya akan sampaikan di antaranya adalah Rumah Sakit Pendidikan Universitas Pajajaran di Jalan Ekman, kemudian Balai Kesehatan Unpad di Jalan Dipati Ukur, dan nantinya akan ada 4 puskesmas di Kota Bandung. Dan penyelenggara dari uji klinis vaksin COVID-19 ini adalah tim riset dari FK Unpad dan juga PT Bio Farma. Kami akan memberikan satu informasi untuk Anda terkait dengan Presiden Joko Widodo yang kemarin hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 meresmikan uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac asal China. Vaksin COVID-19 merek Sinovac asal Cina mulai diuji coba Selasa di 6 tempat di Kota Bandung. Penyuntikan vaksin ini disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan pengawalan ketat, rombongan Presiden tiba di gedung Bio Farma di Jalan Pasteur.
Di Bio Farma, Presiden pun mendapat laporan dari Gubernur Jabar mengenai penanganan COVID-19 maupun persiapan uji klinis. Presiden mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Jabar untuk menekan laju penyebaran virus corona. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur mengenai kondisi yang ada di Jawa Barat. Rata-rata semuanya sudah pada posisi warna kuning dan hijau, dan saya harapkan ini terus dipertahankan, dikendalikan. Syukur yang kuning bisa dilarikan semuanya ke hijau. Tetapi sekali lagi ancaman COVID ini belum selesai sampai nanti yang namanya vaksin itu bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di tanah air ini. Agenda Jokowi di Gedung Bio Farma berlangsung secara tertutup. Gambar hanya diperoleh lewat Sekretariat Kepresidenan melalui YouTube. Dari Bandung, Billy Mawana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali masih dengan perbincangan terkait dengan vaksin COVID-19 Sinovac asal China yang sudah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 kemarin. Tetap bersama kami, iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda.